Siapkan 200 gram atau 1 saset margarin. Untuk membuat sagu keju yang kokoh, gunakan margarin dan tambahkan 50 gram mentega atau butter. Mentega ini membuat sagu keju jadi aroma susu lebih berasa dan teksturnya jadi lembut. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus yang sudah diayak. Biasanya gula halus menggumpal, jadi harus diayak terlebih dahulu. Kemudian kocok margarin, butter, dan gula halus sampai teksturnya lembut dan berwarna pucat. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu. Terima kasih. Setelah dikocok, teksturnya menjadi lembut seperti ini. Lalu tambahkan 1 saset susu bubuk full cream atau 25 gram. Kemudian namanya sagu keju, jadi harus pakai keju ya. Ini saya pakai 50 gram keju edam. Keju edam ini membuat rasa sagu keju lebih berasa kejunya, ketika dimakan jadi tambah keras-keras, enak banget. Lalu aduk rata semua bahan. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur utuh. Telur utuh membuat sagu keju teksturnya jadi kokoh dan tidak mudah hancur. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Supaya sagu keju tidak meleber saat dipanggang, yaitu ketika mengaduk telur cukup sampai tercampur merata saja. Jangan sampai telurnya mengembang atau terlalu lama mengaduk telur. Jadi nanti hasilnya sagu kejunya tetap cantik, tidak meleber. Nah, selanjutnya kalau udah tercampur merata seperti ini, tambahkan 500 gram atau setengah kilo tepung sagu. Ini kalau beli yang kemasan setengah kilo juga ada ya, jadi nggak perlu nimbang-nimbang lagi. Masukkan tepung sagu secara bertahap, aduk menggunakan spatula atau menggunakan centong nasi. Terus bedanya apa sih dengan kue sagu keju yang disangrai dulu dengan daun pandan? Pertama dari aroma ya, kalau disangrai dulu dengan daun pandan nanti hasil kue sagu kejunya ada harum aroma pandannya. Yang kedua, kalau dari renyah itu menurut saya itu sama sih renyahnya ya, tetap sama-sama renyah, tinggal nanti saat pengovenan, kalau ovennya bagus atau tepat, hasil sagu kejunya pasti akan renyah dan garing. Nah, kalau ovennya itu nggak matang merata, biasanya dalamnya tuh masih lembek atau masih lembut atau basah, jadi hasilnya nggak garing maksimal. Terus untuk kokoh tidak kokohnya sama-sama kokoh juga, itu tergantung komposisi resep. Kalau resepnya pas dan tepat, hasil sagu kejunya pasti kokoh dan sagu kejunya tidak mudah hancur. Dan yang keempat dari segi kepraktisan, kalau menurut saya lebih praktis yang tidak disangrai dulu ya tepung sagunya, lebih cepat pengerjaannya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Kalau suka yang disangrai tepung sagunya boleh, kalau yang enggak juga boleh. Itu sesuai dengan selera saja. Dan yang kelima untuk segi rasa sama-sama enak. Untuk rasa sagu keju ditentukan dari komposisi bahan yang digunakan. Kalau mau pakai yang bahan premium, nanti hasil sagu kejunya juga rasanya akan lebih premium atau lebih enak. Pokoknya semuanya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya adonan kalau sudah tercampur merata hasilnya seperti ini, teksturnya lembut. Selanjutnya sisihkan adonan. Kemudian siapkan spet, ini saya pakai cetakan kue sagu yang seperti ini, bergerigi dan lurus. Ini saya pakai spet lokal, kalau mau beli yang ada nomornya juga boleh ya. Selanjutnya isi cetakan dengan adonan full ya, jadi satu cetakan itu harus full dengan adonan sagu keju, supaya ketika ditekan seperti ini adonannya tidak putus atau tidak habis di tengah jalan. Nah, tinggal dibentuk aja kayak gini ya. Oh ya, sisa adonan yang belum dicetak jangan lupa ditutup dengan plastik ya, supaya adonannya tidak mengering. Dan saat dicetak seperti ini lebih mudah, adonannya tidak bikin pegel tangan. Oh ya, jangan lupa kasih jarak antara adonan kue sagu keju yang satu dengan lainnya, supaya ketika matang nanti tidak saling menempel. Selanjutnya siapkan 50 gram keju cheddar parut. Supaya rasanya lebih enak dan tampilannya lebih menarik, topping dengan parutan keju cheddar secukupnya. Kemudian panggang kue sagu keju di dalam oven yang sudah panas, panggang di suhu 140 derajat Celcius
menggunakan api bawah selama 25 menit dan 10 menit menggunakan api atas, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Untuk lamanya mengoven bisa disesuaikan dengan tebal tipisnya kue sagu keju yang dicetak. Setelah kue sagu keju matang, keluarkan dari oven. Biarkan kue sagu keju sampai suhu ruang dan kue sagu keju siap untuk dinikmati. Dan ini dia hasilnya, kue sagu keju udah jadi. Tampilan kue sagu keju seperti ini masih terlihat tekstur atau motifnya dan ini gak meleber. Untuk rasanya ini enak banget, sagu kejunya garing, renyah, kalau dimakan di mulut tuh lumer, enak banget. Karena menggunakan keju edam jadi kerasa krenyes-krenyes, enak banget. Kalau dihancurin tuh teksturnya kayak gini ya, jadi teksturnya beneran garing, sedikit beremah tapi tidak mudah patah dan tidak mudah remuk. Nah, kalau dikemas, satu resep bisa menghasilkan 3 toples kemasan 250 gram dan lebih sedikit. Hasilnya lumayan banyak, cocok untuk sajian hari raya Idul Fitri besok. Untuk ide jualan juga ini bisa ya. Selamat mencoba, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe. Share di seluruh sosial media Anda supaya yang lain juga bisa membuat kue sagu keju yang rasanya enak dan caranya mudah, tanpa santan, tanpa disangrai, hasilnya tetap mantul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.